Halo, assalamualaikum semuanya. Insya Allah untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian akar-akar persamaan karakteristik ya dengan menggunakan metode quotient difference ya, quotient difference. Metode quotient difference kalau di ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya artinya adalah quotient itu hasil bagi, difference itu selisih. Jadi menggunakan hasil bagi dan selisih yang metode quotient difference atau kita singkat saja menjadi metode QD ya untuk mempermudah. Jadi metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan polinomial tingkat n ya, order n. Sebagaimana kita lihat di persamaan 13 ya. Jadi Pnx sama dengan A1 X pangkat n ya, A2 X pangkat n-1 dan seterusnya sampai Anx plus An plus 1 ya. Jadi n ini menunjukkan tingkatnya ya. Jadi kalau semisal tingkat 4 ya, berarti P4x ya. P4x. Jadi ada x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 dan sini ya x pangkat 0. Kalau tingkat 2 berarti P2x. P2x itu apa? P2x adalah persamaan kuadrat. Kalau P1x adalah persamaan linear ya. Kemudian tadi ya, menyelesaikan persamaan polinomial tingkat n dengan membuat tabel yang terdiri dari kolom E dan Q. Seperti dalam tabel 1 ini. Terdiri dari E dan Q. Ya, E, Q, dan seterusnya. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, akar-akar persamaan polinomial ya, dapat dicari secara bersamaan atau secara simultan langsung ya. Dalam sekali pekerjaan bisa mendapatkan semua akar persamaannya. Kemudian juga dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Kemudian yang ketiga, penyelesaiannya lebih mudah dibandingkan dengan metode Berstow. Kekurangan dari metode ini adalah penyelesaian menggunakan metode QD ini cukup kompleks. Kan tadi ya, kita harus bikin tabel seperti ini ya. Oke, kelihatannya rumit ya, kompleks ya. Dan persamaan polinomial kompleks ketika dia polinomialnya ordernya tinggi ya. Jadi semakin tinggi kan semakin banyak kolomnya ini. E pangkat n, sini adalah E pangkat n ya. Kemudian juga apabila di situ ada persamaan polinomial yang mengandung akar imajiner. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah iterasi metode QD ini cukup lambat ya, karena ya ini kita harus ngisi ya, satu persatu ini ya. Tapi kita lihat nanti ya. Oke, mungkin langsung aja ya untuk cara penyelesaiannya. Yang pertama kita harus melakukan iterasi ya. Iterasi yang pertama dilakukan untuk mendapatkan baris pertama Q dan E dengan aturan sebagai berikut. Ini saya tunjukkan langsung di Excel-nya ya, biar untuk mempermudah. Oke, kita lihat sini ya. Oke. Ini sekalian menunjukkan cara pengerjaan nanti ya. Jadi di sini kita copy paste semua aja ya. Jadi kalau misalkan mau mengerjakan sesuatu ini ya, kalau mengerjakan soal, kalian copy paste ya. Caranya gimana ya? Klik print screen ya. Kemudian kalian buka pen ya. Kalian buka aja di sini, pen ya. Pen ya. Kemudian kalian Ctrl V aja. Nah, ini bisa langsung kalian dapatkan. Kemudian kalian select ya. Dan kalian Ctrl X ya. Ctrl X, kemudian taruh di sini. Ctrl V ya. Ctrl V ini. Ini terdapat persamaannya ya. Jadi seperti itu. Ya, aja. Oke, jadi untuk baris yang pertama ya, baris pertama untuk yang Q, rumusnya adalah apa di sini? Ya, Q1 sama dengan min A2 per A1 ya. Q1 sama dengan min A2 per A1. Oke, sebelum ke situ mungkin saya tunjukkan dulu dalam pembuatan tabel ini ya. Jadi tabelnya itu di sini ya. Jadi ini di sini adalah kolom iterasi ya. Kolom iterasi ini kalau kita lihat di sini dia ada dua row atau sub row atau sub baris ya. Di pengerjaannya ini kolom ini dari kolom iterasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Terdiri dari dua sub baris ya. Sub baris pertama ini untuk nilai Q semua ya. Kita lihat di sini ini Q semua ya. Sub baris yang kedua ini adalah untuk nilai E semua ya. Kemudian untuk kolomnya ini dia ya, berseling ya. Kita mulai dari E0 ya. E0 kemudian Q1 E1.
Q2 E2 ya. Q3 E3 ya sampai Qn dan En. Qn dan En. Tadi N-nya adalah 4, maka di sini kalau misal contoh soal di sini ya, ini adalah P4 ya, N-nya adalah 4. Maka di sini adalah Q4 dan E4. Ini adalah kolomnya ya. Kolomnya. Ya, kemudian tadi kita lanjutkan ya. Untuk baris pertama adalah rumusnya adalah ini ya. Baris pertama adalah min A2 per A1. Nah, A2 A1 ini apa ini? A2 A1. A2 A1 adalah dari sini kita dapatkan. Jadi kita balik lagi ya ke sini ya. Ini adalah koefisien persamaan polinomialnya ya. Koefisien persamaan polinomialnya mulai dari A1 sampai AN per 1 ya. Jadi kalau misal N-nya adalah 4 ya, tingkat 4, maka ada 5A, A1 sampai A5. Kemudian menentukan A1 sampai A5 seperti apa? Ya kita lihat aja contoh soalnya ya. Kita lihat aja soalnya. Jadi di sini ini A1 X pangkat NN ya. Jadi X pangkat 4. Jadi A-nya ini adalah A1. A1 ya A2, ya A3 dan seterusnya ya. Ini kebetulan saya ubah menjadi saintifik ya. Jadi kalau mau lihat nah ini pakai numbering aja, desimalnya 0. Nah, di sini nggak ada desimal, ada contoh soalnya ya. Seperti ini. 128 min 256 160 min 32 dan 1 ini adalah A1 sampai A5. Tadi Q1 adalah apa rumusnya? Min A2 per A1 ya, ketik aja. Min ya A2 dibagi A1. Oke. Kemudian untuk yang Q yang seterusnya atau QI plus 1 ya, I plus 1 berarti Q2 dan seterusnya ya. Nilainya adalah 0. Nah, ini kalau 0 kita ketik aja 0, 0. Ya, kita ketik aja 0. Ya, kemudian di sini juga 0 ya. Kita ketik manual 0. Ya. Terus Pak, ini kok dua titik apa namanya desimalnya banyak. Nah, ini di awal bisa kita set seperti ini ya. Kalau ini 0 ya. Ini kita set aja. Ini desimalnya 0 ya. Untuk kolom E0 dan E4 ya. Ini adalah 0 semua. Ya. Ini kaitannya dengan yang ini ya. Bentar. Oke. Untuk baris pertama dulu ya. Baris Q sudah ya. Untuk baris yang pertama untuk yang E0 sama dengan EN sama dengan 0. Ya, nilainya adalah 0 semua. Ya, jadi kita ketik di sini adalah 0 semua. E0 ya. Ingat ya. Untuk E kalian ketiknya di sub baris yang kedua ini. Ini khusus yang E. Untuk yang atas ini untuk yang G ya. E0 sama dengan E4 atau EN atau E4 di sini ya. Nah, ini ketik 0. Nilainya adalah 0 semua nanti ini. Ya, ini nanti kita bisa copy paste ini. Nilainya adalah 0 semua. Nah, gini ya. Bloknya langsung 2 gini ya. Kemudian kalian sorry. Ini langsung 2, misalkan contohnya ini. Ya. Jadi kalau ngeblok tuh langsung 2 ya. Supaya dia ada trennya tuh ada. Jadi baris pertama, baris kedua itu 0. Ya, kemudian di blok nanti di drag ya seperti ini. Ada satu paketnya. Ini dibikin menjadi tadi ya. Format cell, nah ini. Number desimalnya 0. Demikian juga untuk yang E4 tadi. E4. Number 0. Oke. Sudah ya. Itu untuk yang baris pertama. Ya, baris pertama untuk kolom yang E. Jadi baris pertama untuk yang E. E0 sama dengan E4 sama dengan 0. Dan untuk yang EI ya, EI. Di mana EI-nya adalah 1 dan seterusnya sampai N-1. Berarti kita mulai dari E1. E1 itu apa E1? E1 adalah rumusnya adalah AI plus 1 ya. Kalau I-nya adalah 1 tadi ya, berarti di sini A 1 plus 2 A3 dibagi A2 ya.
A3 dibagi A2. Oke. Kalau E2 berarti apa? A4 dibagi A3. Kalau E3 apa? E3 adalah A5 ya dibagi A4. Nah, seperti itu. Ini harus di inputkan satu-satu ya samaannya ini. Kalau E4 tadi kan 0 ya, E4 ya. Oke, itu untuk baris pertama ya, sudah selesai baris pertama. Oke, kita lihat untuk kolom E0 dan En akan selalu berharga 0. Ini N0 semua ini ya. Kita bisa drag. Yang tadi harus satu paket ya. Ini baris pertama, baris kedua ya. Di ini, kemudian ini. Nah, kondisi di atas dapat diketahui bahwa koefisien persamaan polinomial tidak boleh berharga 0 ya. Jadi koefisiennya ini tidak boleh berharga 0 ya. Tidak boleh ada yang harganya nilainya adalah 0. Coba ketik kalau 0 hasilnya adalah undefined ya. Kenapa di sini? Seperti itu. Karena kita lihat di sini tabelnya ya. Tabelnya kita lihat tabelnya di sini adalah pembaginya adalah semua koefisien di A1 sampai AN. Itu adalah semua koefisiennya. Jadi yang namanya pembagi tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi ini tidak boleh satupun yang sama dengan 0. Metode ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan polinomial yang semua koefisiennya ada ya. Semua koefisiennya jadi X pangkat ya N, N-1, N-2 itu ada semua ya. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, ya, pangkat 1 sampai pangkat 0. Itu harus ada semua. Baru kita bisa menggunakan metode ini. Jadi itu. Kita lanjutkan. Kemudian untuk iterasi yang kedua dan seterusnya ya. Iterasi yang kedua ini iterasi yang kedua dan seterusnya ya. Iterasi kedua rumusnya adalah ini ya. QI baru sama dengan EI kanan min EI kiri plus QI lama ya. Gampangnya seperti ini aja ya. Q baru ya sama dengan E kanan kurangi E kiri plus Q atas ya. Jadi ini misalkan tadi Q ini yang Q baru ya. Q baru adalah apa tadi? Kanan ya kurangi kiri plus atas. Oke. Kanan ya. E kanan kurangi E kiri plus Q lama atau Q atas. Yang juga seperti ini. Ya. Ini bisa kita copy paste ya. Jadi kita tinggal ngetik aja yang pertama ini. Dan kita Ctrl C. Kita Ctrl V ya. Ctrl V. Ya, kemudian kita Ctrl V. Sudah, seperti itu aja. Untuk yang E. Ya, untuk baris yang E. E baru sama dengan Q kanan kurangi Q kiri. Ya, dibagi, Q kanan dibagi Q kiri. Dikalikan dengan E lama. Atau E atasnya. Jadi untuk yang E baru ya. E baru berarti yang sini ya. Q kanan kurangi Q kiri, sudah dibagi Q kiri dikalikan dengan E lama atau E atasnya. Jadi hampir mirip dengan yang kita dia. Cuma ini, ya ini di sini ya. Kalau Q itu adalah selisih tadi ya, difference ya. Kalau yang E ini hasil bagikan ya, quotient. Maka disebut sebagai quotient difference. Quotient difference. Kanan dibagi kiri kalikan dengan atas. Ini juga bisa di copy paste. Ctrl C ya. Ctrl V ya. Ctrl V ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini proses iterasi dilakukan terus sampai batas tertentu ya. Batas akhir iterasi ada dua, yaitu jika didapatkan semua nilai E pada setiap kolom adalah 0 ya. Di sini 0 tidak juga secara mutlak 0 ya. Tapi juga bisa juga kita menggunakan error. Seperti halnya yang sering kita gunakan, errornya adalah kurang dari 10 pangkat min 7. Di pengerjaan saya pakai error kurang dari 10 pangkat min 7. Ini. Soalnya ini tidak mungkin, kalau saya teruskan, ini nggak mungkin sampai mencapai nilai 0. Ya. Padahal juga berkurang aja ini, ya minnya, sampai min mungkin 100, sekian. Tapi nggak bisa menuju sampai ke 0. Jadi ya, jadi kita patokan errornya. Ini kasih error berapa? Ya, biasanya 10 pangkat min 7. Setelah di sini ini adalah kurang dari 10 pangkat min 7 semua. Ya. Jadi seperti itu. Ini akan menunjukkan semua akar persamaan polinomial adalah real. Ya. Jadi kalau kita kerjakan,
ya, dapat 0 atau kurang dari nilai errornya, Q-nya adalah sebagai akar persamaan polinomial. Jika terjadi nilai E berfluktuasi beberapa kali iterasi, maka menunjukkan persamaan polinomial mengandung akar kompleks. Ya. Kita lanjutkan tadi untuk iterasi yang kedua dan seterusnya tadi ya. Nah, kita coba lihat di sini. Jadi kita bikin aja yang iterasi yang kedua saja ya. Misalkan di sini iterasi yang oke, ini ya coba kita delete semua ya. Delete semua sampai sini. Oke, saya hapus. Oke. Tadi mulainya sama tadi yang E dulu ya. E0 dan E4 tadi. Jadi blok ya. Jadi dua iterasi ini kalian blok. Nah, kemudian kalian drag terus sampai nah ini nggak saya hapus ya biar untuk menunjukkan nilainya sama apa enggak biar tidak ada kesalahan. Oke, yang E dulu E0 dan E4 nah, blok terus pastikan nilainya 0 ya 0 semua ya E0 dan E4 ingat itu di subbaris yang kedua ya. Kemudian untuk yang Q dan E yang baru ya iterasi yang kedua dan selanjutnya ini ya, kalian blok ya dari Q1 ya sampai Q4 kalian blok kemudian kalian drag terus nah gampang ya kan. Jadi yang penting adalah iterasi yang kedua kan iterasi yang kedua dan seterusnya ya. Oke ini akan terus berlanjut tadi ya sampai errornya itu lebih kecil daripada yang kita tetapkan. Misalkan di sini errornya adalah kurang dari 10 pangkat min 7. Nah ini kita dapatkan di sini di iterasi yang ke-42. Nah jika semua nilai E 0 atau tadi ya kurang dari error ya, kurang dari 10 pangkat min 7 ya maka semua nilai Q pada baris terakhir adalah akar-akarnya. Jadi kalau kan ini E-nya ini mendekati 0 ya. Ya tadi ya kurang dari 10 pangkat min 7 maka Q-nya adalah sebagai akar-akarnya. Jadi akarnya di sini nilainya adalah 0,96 sekian, 0,69 sekian dan seterusnya. 0,30 sekian. Ini adalah akar-akar penyelesaiannya. Ya ini saya skip aja ya untuk yang imajiner. Kemudian ini contohnya tadi ya. Coba kita lihat di sini ya. Contohnya di sini, ini sebenarnya udah sekalian tadi saya menunjukkan ya. Jadi ini kalian copy paste tadi ya, copy paste aja. Jadi ada dua cara. Kalian copy paste persamaannya atau kalian copy paste sebagai gambar print screen, taruh di pen ya. Kemudian kalian select ya atau kalian Ctrl X ya, dan kalian Ctrl V. Nanti munculnya dia di atas semua di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kalian identifikasi A1 sampai A5-nya. Ini A1, A2, A3, A4, dan A5. Ya, kemudian tinggal dikerjakan. Kerjanya sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini kita skip aja ini. Sama. Nah, sudah saya jelaskan di sini. Oke. Ya, jadi itu dari saya untuk metode Gaussian difference. Untuk yang soal yang selanjutnya bisa dikerjakan ya. Kerjakan sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.